Halo YouTube, selamat datang di channel Caps and Clicks. Kali ini gue mau ngomongin tentang handheld mana yang cocok buat kalian, khusus handheld Nintendo. Jadi mungkin kalian udah tertarik sama handheld Nintendo karena gamenya yang udah unik, gamenya yang fun, tapi kalian bingung mau koleksi yang mana. Ini khusus yang handheld aja ya, yang bisa portable dan bisa digenggam saat bermain. Oke, kita langsung mulai aja. Sebelum itu, gue mau disclaimer kalau semua handheld Nintendo ada di sini. Jadi untuk Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy biasa, Game Boy SP, bahkan New Nintendo 2DS XL itu gue take out dari list ini karena harganya tidak relevan ya. New 2DS XL itu udah mahal banget, masih kegoreng, masih harga segitu-segitu aja. Sedangkan yang lain yang lebih retro kayak GBA, GBC itu udah jadi kayak collector item, bahkan untuk nyari fisik yang kondisinya masih bagus, fisiknya masih bagus itu agak sulit. Jadi gue take out. Oke, kita langsung aja mulai. Video gue akan mulai dari mungkin pertimbangan-pertimbangan orang memilih game, yaitu pertama dari budget. Misalkan kalau budget itu bukan masalah buat kalian, gue akan merekomendasikan Switch. Kenapa Switch? Karena Switch adalah platform game Nintendo yang paling terbaru untuk saat ini video ini dibuat. Jadi banyak games yang ada di Nintendo Switch saat ini, bahkan nggak cuma dari first party Nintendo aja, ada yang juga dari luar dan juga banyak indie games. Bahkan dia ada Switch Online juga untuk mendukung main game retro. Nah, kalau Switch yang mana mungkin ya kalau balik lagi kalau budget bukan adalah masalah buat kalian, gua akan saranin untuk beli Nintendo Switch OLED. Kenapa? Karena yang OLED yang paling bagus layarnya ini punya gue ini V2, masih IPS, tapi masih oke sih menurut gue gitu. Dan kalau misalkan lo bisa hemat budget juga, lo pilih Switch Lite, cuman lo harus pertimbangin lagi untuk beli Switch Lite dalam keadaan bekas, karena ya lo tahu banyak rumor bilang kalau Switch Lite banyak yang rusak untuk dari sisi layarnya, bisa bergaris atau bahkan bisa mati. Ya sesuai sih dengan resikonya, kayak Switch Lite sudah 1,5 jadi murah banget, tapi ya resikonya ya gitu. Kalian harus pintar-pintar untuk cari yang cocok, yang sesuai buat kalian. Kalau mau sweet spot sih gue lebih saranin yang itu. Dia bisa docking, lo punya option untuk main di docking, di TV, atau di main secara handheld. Lo bisa copot juga Joy-Con-nya, kalau yang Switch Lite nggak bisa. Dan harganya lebih murah daripada OLED, jauh beda satu game baru deh. Jadi kalau lo cuma punya budget beli Switch OLED, lo harus pikir lagi untuk beli game orinya. Nah, kalau misal kamu punya budget kayak Switch OLED, ya udah lo beli V2, tapi lo dapat ada spare budget buat beli gamenya. Nextnya adalah ya New 3DS. Di sini gue ada dua, New 3DS yang biasa, ini yang XL. Nah, tidak ada perbedaan dari segi hardware, tapi dari segi layar ya jelas beda. Semuanya ini sama sebenarnya, hanya saja yang ini layarnya lebih lebar dan ini ya lebih kecil. Itu doang perbedaannya. Selebihnya ya dia bisa, covernya ini bisa diganti-ganti dengan gampang. Kalau yang ini agak mesti bongkar-bongkar lagi gitu. Tapi possible untuk diganti covernya gitu. Kenapa New 3DS? Mungkin New 3DS ini adalah platform terakhir 3DS, generasi 3DS. Jadi hardware paling bagus, paling kencang, dan ada specific game titles untuk kedua handheld ini. Tapi harganya ini dia tipis-tipis sama si Switch Lite. Jadi kalau lo mau beli ini, lo harus menurut gue lebih pertimbangkan untuk beli Switch Lite. Jadi kalau misalkan mau beli ini ya mungkin karena emang lo mau main 3DS aja dengan 3D-nya, jadi lebih di-upgrade ketimbang yang biasa. Terus ada lagi 3DS yang biasa. Gue nggak punya 3DS biasa, mungkin gue akan wakilkan dengan New 3DS yang biasa ini karena mostly ukurannya sama dengan yang 3DS yang biasa. Hanya saja dia nggak ada si sticks-nya yang di sini, dan penempatan start select-nya ada di sini. Jadi untuk harganya yang 3DS biasa yang old itu harganya murah, dari kisaran hampir 700 sampai 800. Kalau yang ini harganya 1,2 sampai 1,4. Ini harganya 1,5 sampai bahkan 1,9, karena yang ini ada layar IPS. Kalau lu dapet yang IPS nih harganya lebih beda, lebih mahal. Tuh. Terus kalau misalkan 3DS biasa
Dia gamesnya sama, yang dijalanin gamesnya sama ini, cuman beberapa game aja yang nggak ada, tapi kekurangannya cuman performance-nya doang, dan kekurangannya adalah 3D-nya, fitur 3D-nya ini kurang optimal. Jadi kebanyakan orang yang punya 3DS old, fitur 3D dimatiin sama mereka karena emang nggak optimal. 3D yang optimal ada di New 3DS. Oke, lanjut. Ini yang paling murah di antara semuanya, ini adalah NDS Lite. Gue udah buat videonya sebelumnya, lo bisa cek di channel gue. Ini harganya kisaran lo bisa temuin di 500 sampai 600 ribu kondisi mulus, dan harganya sih tetap di situ-situ aja gitu harganya. Yang uniknya dari NDS Lite ini, lo bisa main game GBA juga, ada slotnya GBA juga di sini. Jadi lo bisa main kaset fisik GBA, lo bisa main NDS pakai kaset NDS langsung, atau lo pakai flashcard untuk lo bisa mainin semua games ya, bilangnya CFL lah ya. Lanjut ke pertimbangan berikutnya. Yang berikutnya adalah ukuran ya. Ukuran yang paling gede udah pasti Nintendo Switch. Bahkan Switch Lite pun lebih gede dibanding antara ini semua. Dan yang paling terbesar berikutnya adalah 3DS XL. Mau lo 3DS XL, mau New 3DS XL, ini yang paling lebar. Cuman dia enak banget gripnya nih, paling enak gripnya. Ini bedanya juga nggak jauh dengan yang 3DS biasa yang dilipat. Kan bandingin, masih ada space lebih. Nah, jadi ini yang paling kecil ketimbang ini, ketimbang yang 3DS biasa, dan di 3DS biasa lebih kecil jauh dibanding yang 3DS XL maupun di 3DS XL. Nah, tapi dari sisi ketebalan mereka nih uniknya hampir-hampir mirip tuh, hampir-hampir mirip semua tuh. Dan bahkan sama Nintendo Switch, kalau yang bagian datarnya mirip-mirip ya, lebih tipis Switch sih, cuman ya average-nya sama lah, rata-ratanya sama. Dan ini paling enak buat dikantongin, ini yang paling enak buat dikantongin, ini juga paling enak buat dikantongin. Bahkan 3DS XL pun juga enak buat dikantongin, dan dia masih oke lah buat dimainin di kereta. Jadi gue dari sisi ukuran, gue lebih suka yang ini sama yang ini, gue suka sih ukuran. Jadi lebih portable, bisa lo simpen selalu bawa kemana-mana gitu. Oke, lanjut. Dari sisi grip, udah pasti yang gak enak yang ini, karena dia paling kecil dan sering banget tangan gue kram untuk main game di sini. Kekurangan dari handheld yang portable, yang compact adalah ya gripnya kurang bagus, kurang enak. Terus berikutnya yang ini, U3DS biasa ataupun yang 3DS yang biasa, yang old. Tuh gripnya masih sebenarnya udah jauh lebih enak ketimbang ini, jauh banget karena di sininya untuk bagian rest palmnya ini kecil untuk NDS Lite, dan untuk yang ini lebih luas, untuk palm restnya lebih luas yang 3DS biasa ini ketimbang yang NDS Lite. Paling nyaman yang gue suka adalah di New 3DS XL. Dia paling nyaman nih, gue bisa pakai main sampai 4 jam, oke aja sih, meskipun pada akhirnya kram-kram juga. Tapi di sini menurut gue di antara semua ini yang paling enak karena nyaman banget di grip gue, pas gitu, sesuai. Berikutnya Nintendo Switch. Untuk Nintendo Switch sebenarnya udah enak banget dari sisi grip, cuman kekurangannya ini terlalu rata dan mate-nya ini agak licin ya. Dan untuk yang versi biasa maupun OLED ada oglek-ogleknya juga di sisi ini, kurang firm lah gitu. Tapi secara grip lo harus beli grip tambahan lagi. Jadi rata-rata orang yang beli Nintendo Switch pasti beli grip. Tapi paling enak sih Switch Lite sih, dia ukurannya pas banget dan enteng. Jadi meskipun gue nggak punya ya, gue dengar Switch Lite itu lebih enak buat digenggam. Overall yang gue suka gripnya 3DS XL dan Nintendo Switch tuh, ketimbang yang lain. Oke, berikutnya adalah library games. Untuk library games gue bisa bilang penilaian gue adalah library games di platform itu sendiri maupun di platform lain melalui dari backward compatibility ataupun dari homebrew atau CFW. Kita mulai dari yang sederhana dulu aja, yaitu
Nintendo DS Lite. Di Nintendo DS Lite lo bisa main games NDS, dan NDS itu sendiri udah ribuan library gamenya, ditambah lagi lo bisa main pakai cartridge GBA fisik. Jadi lo punya library game NDS dan GBA, dan lo juga masih bisa homebrew untuk beberapa platform lain retro lainnya kayak Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy biasa, SNES. Meskipun performance-nya nggak terlalu bagus, tapi dia capable. Lalu ada 3DS yang biasa. Again, gue nggak punya 3DS yang old yang diwakilkan secara fisikal ini. Untuk yang 3DS old, dia udah bisa mainin game 3DS dan juga bisa mainin kaset fisik NDS. Ini juga termasuk kayak yang new juga bisa mainin kaset fisik NDS. Jadi lo bisa di 3DS old yang biasa lo udah bisa main NDS. Untuk library gamesnya 3DS udah pasti menarik-narik. Gamenya banyak, ribuan juga. Jadi kalau ditambah 3DS, NDS, dan GBA, wah itu nggak kehitung lagi sih. Apalagi di sini lo bisa, kalau lo udah hack mode 3DS lo bisa mainin game-games ya, apalagi game GBA yang di sini mungkin aja madat-madat, di sini udah lancar. Lanjut untuk yang new 3DS kedua ini semua secara hardware sama aja, hanya beda layarnya aja. Gue balik lagi gue bilangin, untuk di konsol new 3DS lo punya beberapa games title yang hanya bisa dimainin di new 3DS. That's why dia punya si stick di sini untuk bisa change angle. Misalkan kayak main game Monster Hunter, lo bisa pindah-pindahin angle kameranya. Meskipun title gamenya nggak banyak, terus di new 3DS lo bisa mainin emulator PS1. Meskipun nggak semuanya lancar, tapi lo bisa mainin emulator PS1 men di Retro Arch. Jadi lo bayangin lo punya games 3DS, lo bisa main NDS secara fisik, lo bisa main GBA, lo bisa main emulator PS1. Jadi kayak bisa main game PS1 ya. Kalau di 3DS biasa yang old lo nggak bisa mainin itu, akan patah-patah karena performanya kurang bagus gitu. Lalu yang berikutnya adalah Nintendo Switch. Yang Nintendo Switch ini udah banyak banget library-nya. Bahkan lo kalau beli Nintendo Switch untuk mainin game Zelda, menurut gue worth it aja. Ini jadi kayak dedicated handheld buat mainin games Zelda TOTK, Breath of the Wild, Link Awakening. Ada banyak banget game Zelda di sini, dan Mario apalagi, itu juga Pokemon. Ada game-game indie juga ada di sini, meskipun harganya mahal ya. Itu drawback di situ doang, harganya agak mahal. Library untuk gamesnya lo bisa kalian dengan cara lo beli game bekas terus lo jual lagi, atau lo beli games digital tapi nunggu sale. Meskipun sale-nya nggak terlalu gede-gede amat, ya at least dia punya promo lah ya gitu. Nah, untuk Nintendo Switch ini dia ada layanan Nintendo Switch Online dan Nintendo Switch Expansion Pack. Jadi dengan layanan itu lo bisa mainin games retro ya, misalkan SNES, NES, Game Boy Color, Game Boy biasa bisa pakai yang online. Tapi kalau yang expansion pack ada fitur tambahan lagi, lo bisa mainin Game Boy Advance, lo bisa mainin game Nintendo 64, dan juga Sega juga ada. Jadi misalkan lo langganan gabungan antara online dan expansion pack, lo bisa mainin NES, SNES, GBA, Game Boy Color, Game Boy biasa, lo bisa mainin Sega, lo bisa mainin Nintendo 64. Jadi ada banyak banget library meskipun gak lengkap. Karena apa? Karena terbentur oleh license. Tapi di samping itu, kalau lo beli yang CFW, lo bisa mainin game emulator lebih lancar lagi dibanding yang lainnya, dibanding ini semua. Gue yakin PSP, PS1 bisa dia libas di sini. Terus pertimbangan berikutnya adalah fitur kali. Fitur untuk NDS cuman ada touchscreen aja sih, nggak ada yang lain. Dia ada WiFi juga. Terus dia juga ada fitur download games. Jadi misalkan ada dua handheld NDS, jadi yang satu punya games Mario Kart, yang satu enggak, lo bisa download games. Jadi yang satu nggak punya game nih, jadi kayak numpang dari yang punya di sini. Jadi tunggu download dulu baru lo bisa main bareng. Ini keren banget sih, jadi kayak hemat gitu. Jadi kenapa nggak dibawa ke Switch? Gue nggak ngerti juga sama Nintendo, mungkin pengen untung banyak, gue nggak tahu juga. Dan juga ke bawah juga tuh fitur download playnya di 3DS. Nah di 3DS itu ada fitur bisa mainin game
NDS juga di sini, ada backward compatibility. Anyway, ini juga backward compatibility ke GBA ya. Ada fitur 3D yang memungkinkan tampilan layar jadi 3D. Tapi kalau misalkan yang 3DS yang old itu nggak terlalu optimal. That's why orang bilang fitur 3D itu busuk ya, karena dia nggak punya yang new 3DS gitu. Karena di new 3DS itu udah bagus banget, dia bisa tracking mata kalian ada di mana supaya bisa angle-nya disesuaikan angle 3D-nya gitu. Terus ada kamera yang sekarang yang kagak ada di Nintendo Switch, kamera depan belakang ini ada. Terus berikutnya yang Switch. Untuk yang Nintendo Switch fiturnya ada banyak banget. Lo bisa split Joy-Con, dari yang lo main sendirian doang nih kayak begini, lo bisa bagi dua ke temen lo bisa main berdua, main Mario Kart, seru banget di Nintendo Switch. Bahkan lo bisa dari gambar yang ini lo bisa tampilin ke TV kalian pakai perangkat docknya ya. Dan itu udah di-upgrade juga untuk gambarnya yang dari 720p di sini jadi 1080p. Kecuali yang Switch Lite ya, Switch Lite dia nggak bisa tampilin, dia cuma main handheld doang gitu aja. Oke, kesimpulan dari semuanya, mana yang cocok buat kalian? Kalau misalkan lo suka form factor yang kecil tapi masih gripnya masih lo suka, ini sih yang New 3DS XL maupun yang 3DS XL yang biasa. Gue akan menyarankan lo beli yang XL, 3DS XL. Tapi kalau lo hanya suka portability aja, lo suka yang compact supaya bisa lo bawa kemana-mana, pilihannya ada dua, mau ini ataupun yang ini. Gue sih saranin yang 3DS yang old aja gitu, karena dia lebih murah. Terus kalau harga, dari sisi harga, gue paling bisa rekomendasiin adalah 3DS yang old, karena itu harganya yang paling murah dan make sense di antara semuanya. Dan bisa mainin game 3DS, NDS, GBA juga bisa main lewat homebrew. Bentuknya juga compact. Jadi menurut gue paling oke beli 3DS yang old, meskipun gue nggak punya. Oke. Lalu berikutnya Switch Lite. Kenapa Switch Lite? Switch Lite lebih murah dibanding yang Switch yang lain. Kalau konsol lo budget gitu ya, lo harus hati-hati untuk membeli Switch Lite karena ada isu dari layarnya yang bergaris. Begitu. Terus lalu apakah ini nggak harus lo beli? Ya kalau lo tidak ada budget di antara semua ini sambil lo menabung, ya nggak masalah sih untuk memulai dari Nintendo DS Lite, karena gamenya juga lumayan fun juga, dan banyak juga lo bisa mainin GBA juga di sini. Ya itu yang paling bisa direkomendasiin gitu. Ya apapun itu, lo akan have fun dengan konsol-konsol ini. Dan kalau misalkan lo gak khawatir akan semua itu, lo gak khawatir tentang budget, gak khawatir tentang grip, lo cuman pengen main game-game terbaru, ya cuman Nintendo Switch aja gitu. Mau Switch Lite, mau V2, mau OLED, apapun itu, lo akan have fun dengan konsol-konsol Nintendo Switch. Itu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Terima kasih, sorry untuk kata-kata yang salah. Lo bisa koreksi gue, tuliskan pendapat kalian tentang konsol-konsol ini, mana yang kira-kira cocok untuk kalian. Kalau gue pribadi, gue suka sama yang dua ini. Gue masih ragu nih. Yang ini gue suka karena dia bentuknya kecil, tapi di satu sisi gue juga suka dia yang ini medium lah, gripnya udah enak. Jadi gue agak bingung di antara dua ini. Tapi overall semuanya oke sih. Oke, thank you semuanya yang sudah menonton. Thank you, bye.